Para penumpang ketakutan melihat itu. Bapak Ibu, nggak perlu takut. Mereka mungkin cuma aktor di sebuah film. Mereka masih memakai kostum dan makeup mereka. Kondektur bus berusaha menenangkan keempat penumpangnya. Ketiga orang itu pun masuk dan duduk di kursi paling belakang, tanpa berkata apa-apa. Alkisah. Cerita kali ini menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penumpang bus. Cerita ini terjadi pada tengah malam 14 November 1995. Sebuah bus melaju seperti biasa, berhenti dari terminal satu ke terminal lainnya. Bus ini adalah bus terakhir di hari itu. Di dalam bus itu hanya ada seorang supir bus dan kondekturnya. Karena sudah cukup larut malam, tidak ada penumpang yang masuk di awal perjalanan. Belum lagi suara angin yang menerpa bus membuat suasana bus menjadi cukup angker. Untungnya supir bus yang sudah biasa hanya mengacuhkannya. Di salah satu stasiun, bus itu berhenti. Pintu busnya terbuka agar bisa menaikkan penumpang. Ada 4 orang masuk ke dalam bus. Seorang nenek tua, pasangan suami istri, dan seorang anak muda. Karena kosong, mereka berempat duduk persis di belakang supir bus, dekat dengan pintu bus. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Pasangan suami istri itu hanya menutup matanya. Neneknya melihat ke depan, dan anak mudanya melihat ke arah jendela. Jadi, yang terdengar hanyalah suara deru mesin dan angin yang menerpa badan bus itu. Setelah cukup lama, bus itu kembali berhenti. Karena supir bus melihat ada yang melambaikan tangannya di stasiun. Pintu bus pun kembali dibuka. Di depan pintu, ada 3 pria yang menunggu. Ada yang aneh dari 3 orang itu. 1 orang dari mereka dihimpit oleh 2 orang lainnya. Tangannya dilingkarkan ke pundak 2 orang itu agar bisa berjalan. Kepalanya menunduk dan rambutnya acak-acakan, seperti orang yang sedang mabuk berat. Akan tetapi, itu bukanlah hal yang paling aneh dari mereka bertiga. Mereka bertiga memakai baju tradisional zaman dahulu yang panjang sampai menutupi kaki. Muka mereka pucat pasi, seperti orang yang sakit parah. Para penumpang ketakutan melihat itu. Bapak Ibu, nggak perlu takut. Mereka mungkin cuma aktor di sebuah film. Mereka masih memakai kostum dan makeup mereka. Kondektur bus berusaha menenangkan keempat penumpangnya. Ketiga orang itu pun masuk dan duduk di kursi paling belakang, tanpa berkata apa-apa. Mendengar penjelasan yang masuk akal dari si kondektur, semua penumpang menjadi cukup tenang. Kecuali si nenek tua yang masih merasa khawatir. Dia tidak terima penjelasan si kondektur. Dia merasa ada yang tidak beres dari ketiga orang itu. Jadi sepanjang perjalanan, nenek itu terus menoleh ke belakang, seakan ingin mencari tahu tentang 3 orang aneh itu. Setelah melewati 4 stasiun, pasangan suami istri itu turun dari bus. Suasana angker di bus mulai memudar. Apalagi dengan suara obrolan supir bus dan kondektur yang bekerja sambil melontarkan candaan. Tiba-tiba, nenek itu berdiri dan memukul anak muda di sebelahnya. Pencuri, kembalikan dompetku. Hah? Apaan sih? Lihat nih, masih muda udah jadi pencuri. Dompet apa? Dompetku hilang. Pasti kamu yang ambil. Hei, nenek gila. Aku dari tadi gak ngapa-ngapain. Sembarangan nuduh-nuduh. Pak supir, berhenti di stasiun berikutnya. Aku mau bawa dia ke kantor polisi. Ayo, siapa takut? Supir bus dan kondektur yang kaget hanya bisa mengikuti kemauan mereka. Ketika busnya berhenti, nenek itu menarik tangan anak muda itu keluar dari bus. Nenek itu melihat busnya kembali jalan dan menghela nafas. Ayo ke kantor polisi. Ngapain ke sana? Aku baru aja selamatin nyawamu. Selamatin nyawaku?
Maksudnya? 3 orang itu makhluk halus. Dari pertama aku lihat mereka, aku sudah curiga. Jadi aku lihat ke arah mereka terus. Kebetulan ada angin yang masuk dari jendela dan mengangkat baju panjang mereka. Aku lihat mereka tidak mempunyai kaki. Anak muda itu tidak bisa berkata apa-apa. Si nenek itu langsung menghubungi polisi dan menceritakan pengalamannya. Awalnya, polisi mengira nenek dan anak muda itu memiliki penyakit mental. Tetapi, kenyataannya berkata lain. Bus itu tidak pernah sampai di stasiun terakhir. Bus beserta supir dan kondekturnya hilang entah kemana. 2 hari kemudian, bus itu akhirnya ditemukan di dalam sebuah waduk air yang jaraknya sangat jauh dari jalur bus itu. Di dalam bus, mereka menemukan 3 jasad manusia yang sudah busuk. Supir bus, kondektur, dan 1 jasad laki-laki yang tidak dikenal. Ada 3 keanehan dari hasil pemeriksaan polisi. Pertama, bus itu tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk pergi sejauh itu. Sewaktu diperiksa, tangki bahan bakar bus itu dipenuhi oleh darah dan bukan solar. Kedua, keadaan jasad yang sangat busuk. Padahal, penemuan jasad itu hanya memakan waktu 2 hari. Seharusnya tingkat kebusukannya tidak separah itu. Para ahli melakukan otopsi dan tidak menemukan penyebabnya. Ketiga, polisi membuka semua kamera CCTV di sekitar waduk. Anehnya, bus itu tidak pernah muncul di kamera manapun. Seakan bus itu tiba-tiba muncul di dalam waduk. Sampai sekarang, misteri bus itu belum terpecahkan.